飞吧！狗狗之怒！哪吒！Cek. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Wugeng dan Niza berhasil menyelamatkan diri dari lahapan sang naga bumi. Berkat pengetahuan dan kecerdasan Wugeng sebagai pahlawan umat manusia, dia berhasil meledakkan isi perut naga bumi dengan menggunakan kombinasi bubuk Mishiyu dan kekuatan suci alam tanpa warna. Nah, di episode kali ini Wugeng bersama Niza akan kembali lagi bekerja sama untuk mengembalikan kepala Xingtian tadi kepada pemiliknya. Kita juga bakal melihat akhir dari nasib pengikut klan bayangan yang tragis banget. Terus satu lagi nih, ada rumor konspirasi berbahaya yang mungkin bakal mengancam nasib dari Wugeng dan teman-temannya. Kira-kira apa ya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita terobos. Pada awal episode ke-26 ini, kita diperlihatkan seekor Phoenix dengan bulu yang menyala terang terbang di sekitar kuburan mengerikan. Tempat ini dipasangnya oleh rantai besi kuno yang menjalar panjang mengarah menuju makhluk besar yang bernama Xingtian. Makhluk ini pula yang menjadi tempat bagi burung Phoenix tadi untuk bertengker. Mungkin kita coba bakalan nganggap kalau scene ini sebagai pengantar saja. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau burung Phoenix tersebut memiliki kisah pilunan kelam bagi kehidupan masa lalu Xingtian. 晴天， Kembali lagi ke raksasa tadi, dia sekarang sedang dikunjungi oleh dua anak manusia. Yang paling kecil bernama Niza, anak dari pengawas penjara yang sudah tewas. Sementara yang satu lagi merupakan pemuda bermata satu dengan garis keturunan setengah dewa bernama Wugeng. Mereka berdua datang mengunjungi Xingtian, sang raksasa legendaris tanpa kepala yang menghantui dunia bawah. Kali ini Wugeng datang membawakan hadiah kepada Xingtian, benda yang paling dicari-cari olehnya selama ini, sesuatu yang membuatnya bisa mengamuk dan marah kepada siapapun tanpa pandang bulu. Xingtian sang pala buntung mengamuk. Dia mengira kalau dua orang anak manusia yang mengunjunginya pada hari itu adalah keturunan bangsa naga. Buat yang lupa, peperangan kuno yang pernah dihadapi oleh Xingtian melibatkan kekuatan tempur dari bangsa naga, kelompok luar biasa yang membuat Xingtian kalah dengan memalukan. Padahal Xingtian sudah bekerja sama dengan 4 klan sekaligus membentuk sebuah aliansi besar. Tapi lagi dan lagi, kekuatan bangsa naga sebagai pemilik keturunan darah para dewa memang tidak bisa diremehkan. Dendam kesumat yang ada pada hati Xingtian sudah tidak bisa dibendung lagi. Walaupun sudah berjalan puluhan ribu tahun, Xingtian bahkan tidak peduli dan mau tahu kalau yang sedang dibawa oleh salah satu dari kedua anak manusia tersebut adalah harta yang paling dia inginkan. 飞吧！狗狗之怒！哪吒！ Kombinasi luar biasa yang dimiliki oleh Wugeng dan Niza membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka akhirnya berhasil menyatukan kembali kepala yang dijaga oleh klan bayangan selama ribuan tahun lamanya. Niza mendarat dengan selamat di atas bahu Xingtian, memperlihatkan langsung dari dekat soal bagaimana potongan kasar di leher raksasa tersebut akhirnya mulai tertutup lagi.
Untungnya, Wugeng dengan sigap terbang menyelamatkan Niza sebelum si bocil yang satu ini tertimpuk oleh tubuh besar Xingtian. Mereka berdua memutuskan untuk turun di depan tubuh raksasa itu sambil memeriksa keadaan. Niza yang kebingungan bertanya kepada Wugeng apakah usaha mereka ini berhasil atau tidak. Soalnya bukan malah berubah jadi baik atau minimal tenang dikit. Xingtian yang udah ada kepala ini justru malah mengamuk-ngamuk dan menyerang mereka. Apa bedanya dong dengan keadaan sebelumnya tanpa kepala? Malah kekuatan Xingtian yang sekarang justru terasa berkali-kali lipat lebih kuat. Xingtian memegang kepalanya dengan kuat, abis itu teriak pusing. Obatnya migrain apa ya? Kasih bodrek dong. Enggak salah. Tapi intinya si Xingtian ini emang ngerasa sakit kepala banget. Terus juga bawaannya emosi mulu, udah kayak orang yang lagi migrain. Cuma bedanya setelah ngamuk-ngamuk, Xingtian justru memperlihatkan sebuah pemandangan yang tidak biasa kepada Wugeng. Yang pemuda itu saksikan sekarang bukan lagi dunia bawah tanah atau kuburan raksasa tempat mereka berada tadi, tapi berganti menjadi sebuah medan keributan yang penuh dengan kekuatan berbahaya di mana-mana. Tidak salah lagi kalau apa yang coba diperlihatkan oleh Xingtian adalah sebuah medan perang. Wanita bersayap ini terus menanyakan kondisi Xingtian. Dia khawatir dan berharap agar raksasa yang tangguh itu bisa terus berdiri dengan perkasa seperti biasanya. Sementara itu Xingtian yang dimaksud sekarang sudah memasang perwujudan makhluk yang begitu lemah. Dengan memalukan dia meminta bantuan kepada wanita bersayap untuk memenggal kepalanya. Xingtian benar-benar benci dengan kekalahan. Jadi dia berharap agar wanita bersayap itu bisa memutuskan tali kehidupannya untuk sementara waktu. Ketika kepala Xingtian terlepas dari kepalanya, kehidupan itu kayak dipaus sebentar. Bukannya mati loh. Nah nanti kalau disambung baru hidup lagi. 是虚无，不好，是。 Kita berpindah menuju pemukiman manusia memperlihatkan Bai Sai Chang, mantan budak yang telah mencuri hati pahlawan manusia setengah dewa Wugeng. Dia masih menjual roti daging bersama dengan teman-temannya untuk menyambung hidup. Ide menjual roti daging ini berasal dari Wugeng sendiri yang kemudian benar-benar diwujudkan oleh Bai Chai hingga sekarang. Di tempat tersebut juga ada beberapa pejuang kegelapan yang sedang mempersiapkan latihan tempur. Meskipun kegiatan yang mereka lakukan biasa-biasa saja, Bai Chai saat ini sedang risau dengan keadaan Wugeng. Apalagi ketika dia dan teman-temannya melihat gemuruh mengerikan yang muncul dari arah gerbang keruntuhan tempat Wugeng berada. Manusia sejak zaman dahulu tidak memiliki kemampuan untuk terbebas dari belenggu perbudakan. Hanya dari zaman Zixiao dan Wugeng saja, mimpi untuk memberontak kepada dewa akhirnya benar-benar terwujud. 快走！ 狗哥！ Waktu itu, Yongheng menyuruh Wugeng buat bantu Xingtian mendapatkan kembali kepalanya. Tapi usut punya usut, ternyata dia nggak pernah bilang kalau Xingtian pasti bakalan ngasih pecahan bila penguasa pedang kepada Wugeng. Pas sadar soal hal tersebut, ya jelas Wugeng marah besar. Dia mengira Yongheng udah nipu dia dengan ketidakjelasan informasi tersebut. Emang sih, sebenarnya Wugeng itu nggak ditipu, tapi dia udah dipermainkan dengan sangat sempurna. 完了，怎么回事？ 武庚成功了。 Kita juga sempat diperlihatkan kilas tampilan kecil ranah para dewa. Sang dewa tertinggi Shen Yan yang terlihat tenang mengetahui perkembangan peperangan di daratan. Pengikut klan bayangan tiba-tiba memperlihatkan keanehan yang luar biasa. Padahal dari tadi mereka seharusnya memiliki posisi yang unggul dalam menghentikan pergerakan bangsa kegelapan. Yang lebih bikin kaget lagi, pengikut klan bayangan ini malah mendadak bunuh diri, lalu dari langit turun pula rantai-rantai ilahi berwarna keemasan penuh dengan esensi para dewa.
Ternyata ini merupakan sistem hukuman yang harus diterima oleh klan bayangan. Dulu kan mereka diperintah oleh bangsa naga menjaga kepala Xingtian dari siapapun yang berusaha mencurinya. Terus karena sekarang kepala buntung tadi udah hilang, pengikut klan bayangan terpaksa harus menerima hukuman sesuai dengan perjanjian di masa lalu. Mereka tidak akan dibiarkan mati, namun alih-alih disiksa seumur hidup dengan sangat berat. 这是来自神的天罚。如今誓言被破坏，我永驻于此看守刑天。 Para pejuang kegelapan yang melihat hal ini merasa terganggu, tapi dari awal mereka tidak punya urusan apalagi soal nasib dari musuh mereka sendiri. Singkat cerita, para pejuang kegelapan tadi akhirnya pergi untuk menyusul Wugeng di gerbang keruntuhan, meninggalkan pengikut klan bayangan yang telah memupuk dendam besar. Mereka bersumpah tidak akan melupakan penghinaan yang benar-benar memalukan ini. Kita udah bisa lihat kalau para pejuang kegelapan yang tadi berhadapan dengan pengikut klan kegelapan sudah hampir sampai di dekat titik pertemuan. Udah nggak jauh lagi, tepat di mana sebelumnya mereka meminta Wugeng untuk langsung stay di sana setelah menyelesaikan urusan dengan Xingtian. Tapi karena masih belum melihat ada tanda-tanda keberhasilan Wugeng, mereka semua sepakat satu pemikiran menganggap kalau Wugeng masih berkutat dengan Xingtian di kubur kuno. Akhirnya mereka juga memutuskan untuk bergerak lagi dan kemungkinan besar tujuannya adalah menyusul Wugeng di tempat tersebut. 我们得快点赶过去。武庚他失败了吗？ 遁空术， Pada saat itu waktu yang tersisa sudah benar-benar sedikit. Tapi masalahnya apakah Wugeng memang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya sendiri kali ini? Sekarang yang harus dihadapi bukan cuma si naga bumi yang menelan kerakusan, makhluk raksasa yang bisa makan apa saja tanpa pernah kenyang sama sekali selama puluhan ribu tahun, tapi seorang raksasa migrain yang kepalanya tersimpan ketiadaan maut. Tanyaan juga kemungkinan berbalik, apakah Xingtian mampu menghadapi dirinya sendiri atau tidak. Ada begitu banyak masalah yang harus mereka selesaikan, namun waktu yang tersisa semakin menipis setiap kali mereka berusaha. Wugeng emang gak ada obat deh kalau udah soal urusan menghadapi makhluk-makhluk kuno ya. Semua bisa dikendaliin dan wajar aja untuk berharap kalau di episode selanjutnya masalah Xingtian si kepala buntung pasti bakal terselesaikan. Cuma pasti cara-cara yang digunakan Wugeng bakal bikin kepala kita mikir terus. Coba deh kalian bayangin gimana caranya ngalahin raksasa mantan komandan perang kuno yang kuat parah, terus lagi emosi karena sakit kepala. Udah deh kalau kita di posisi Wugeng kayaknya cuma bisa nyerah aja ya. Rama di sini pamit, bye-bye.